Welcome to podcast Urusan Kantor by Easy Helps, tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance, serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Help Multi Solusindo. Nah, untuk episode kali ini, aku mengajak rekan kita juga yang baru pertama kali join di podcast Urusan Kantor. Perkenalkan, Project Assistant untuk Project Finance and Accounting. Siapa nih? Halo, aku Via dari Project Assistant bagian Finance and Accounting. Hai. Ya, akhirnya ya mencoba ya. Wow, Pertama kali ya. pertama kali banget nih. Jangan grogi ya. Kalau grogi nanti kita cut, kita bisa ulang lagi. Ya, karena tapi kita nggak ada matching-matchingnya sama grogi-grogi. Yang pasti kita nggak grogi kalau kita mau bayar cashless. Enggak. Topik kita hari ini adalah bijak berpay later, legal dan terkontrol. Tapi aku mau tanya dulu nih ke Easy Friends ya, yang pastinya nggak grogi kan. Kalian coba deh ingat-ingat terakhir kalian menggunakan atau menggesek ya kartu ATM kalian untuk pembayaran tuh kapan? Coba deh. Nah, kalau menurut Via, kamu kapan terakhir kali menggunakan kartu ATM buat pembayaran? Wah, kapan ya? Bisa, ini tahun lalu terakhir. Karena tahun ini udah apa-apa QR, kris gitu. Wah, kayaknya sih tahun lalu. Jangan-jangan nggak cuma Via nih, jangan-jangan juga Easy Friends. Kepikiran, kayaknya tahun 2023 nih terakhir gitu bisa jadi ya kan? Kenapa sih? Karena kita kayak ngerasa udah masuk di fase dimana tuh kita punya uang cash itu kayak udah barang antik ya. Kita punya sih gitu ya. Kadang ada yang nominalnya nggak kecil tapi punya. Tapi segitu jarangnya. Jadi umpamanya kayak uang cash itu barang antik ya kan? Karena misalkan ya, coba deh Via, apa sih yang biasa dibayar pakai QR atau pakai sifatnya cashless? Biasanya sih di minimarket. Nah, di minimarket tuh udah gampang banget pakai bayar kris ya gitu. Terus sekarang kalau mau jajan, udah nggak pakai cash lagi. Udah nggak pakai uang tunai, Kecuali uang pas, karena yang ada kembalian. iya. Makanya tuh di gerobaknya abang-abang itu tukang jajan pun udah ada QR code. Wow. Jadi udah cashless banget lah ya. Bahkan ya oke tadi ya untuk keperluan sehari-hari tuh kita kalau misalnya belanja juga ya di toko online itu ada yang namanya pay later. Cashless juga kan termasuk gitu loh. Jadi semudah itu kita bisa belanja tanpa uang cash gitu kan. Kayak kalau misalkan malah kalau kita punya uang cash ya kayak ya ampun banyak banget, berarti isinya 5.000 ya kan, 10.000 ya sebenarnya nominalnya nggak segitu banyak tapi kayak berasa wow kalau kita punya uang cash gitu. Nah jadi tuh buat aku pribadi ya ngerasa tuh kalau punya cash itu merupakan satu yang wow karena cashless buat kita ya udah jadi gaya hidup. Ya elah masa hari gini masih pakai cash sih gitu kan, semuanya cashless. Jadi kayaknya udah jadi behavior lah ya gitu ya. Nah kayak karena kita pun maunya yang cepat-cepat aja lah, yang nggak ribet. Bayar ini tinggal klik. Karena kalau pakai uang tunai, kadang-kadang kalau di minimarket gitu kan, kembaliannya kurang. Kembaliannya permen ya? Enggak, nggak mau. Itu caranya. Jadi udah deh cashless deh jadinya. Cashless aja kan otomatis terbayar dan belum tentu kita nggak perlu menerima pembayaran kembalian dengan permen. Nah di sini ada masalahnya, tahu kan? Kalau tren cashless itu ada sisi lainnya. Kalau dari Via, yang kira-kira Easy Friends perlu tahu nih, apa sih sisi lainnya dari tren cashless itu? Tren cashless yang perlu Easy Friends ketahui, itu kita tuh di era yang duit nggak berasa keluar, ya kan? Nah, Bener-bener. Kayak udah ada QR code, tinggal scan, kebayar benar. Di aplikasi? Di aplikasi udah ada QR code juga, langsung swipe gitu kan, udah kebayar. Atau enggak ya udah masuk ke keranjang, tinggal
ada apa namanya pilihan bayar pay later, kelar langsung terbayar. Wah, kalau ya tapi emang sih kalau memang dipakai untuk kebutuhan yang urgent ataupun memang jadi prioritas ya bagus gitu. Tapi perlu hati-hati juga kalau itu malah bikin kita mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, ya kan? Iya, terus hati-hati. Karena kita tuh generasi yang lagi bayar cicilan nih. Jadi apa namanya check out sekarang, bayarnya nanti gitu kan. Terus Jadi bulan depannya belum dibayar, udah check out lagi. Ya gitu deh. Jadi kita jadi generasi yang banyak cicilan. ya makanya kalau nggak direm ya, kita bisa jadi tuh beli-beli yang bukan esensial. Itu yang bahaya, easy friends. Ngomongin soal tadi ya, topik kita kali ini mengenai cashless ya, terutama juga soal pay later. Nah, mungkin dari Via nih ya bisa sharing, kamu pernah gak sih menggunakan pay later yang bisa ceritain ke easy friends? Menarik ya. Menarik. Jadi kita kan sebagai pekerja nih, gitu kan, 9 to 6 setiap hari Senin sampai Jumat, gitu. Kadang-kadang juga Sabtu Minggu kan ada yang dikerjain, gitu. Tapi tiba-tiba mumet gitu, pengen liburan, pengen healing kemana sebentar gitu. Tapi tabungan belum cukup, Bisa jadi. belum cukup. Udah deh scrolling, scrolling aplikasi travel ya, gitu scrolling. Udah deh apa namanya booking pesawat, terus setelah itu booking hotel, terus apa namanya Bayar. iya, terus setelah itu bayar. Ada pilihannya? Pay later. Langsung ya kan? Iya, langsung ngomong banget pay later. Happen banget tuh sekarang. Nah, tapi kalau Via ya, kita dengan semudah itu kita menggunakan aplikasi travel tadi buat pay later, ada sisi positifnya nggak sih? Ada, kan ya pasti kan jadi mudah gitu kan, jadi hemat waktu untuk apa namanya mau traveling gitu kan. Jadi kita tinggal booking gitu, pembayaran juga dimudahkan Banget. Apalagi kalau di aplikasi ya gitu, kita mau bayar pakai pay later itu ada diskon tambahan. Ada banget. Pernah juga. Iya. Bisa dimanfaatkan banget ya diskonnya ya. Walaupun ada diskon tapi ada sisi lainnya. Apa sisi lainnya yang kira-kira bikin kita kepikiran? Gitu deh. Jadi kalau apa namanya sisi negatifnya ya, sisi buruknya, kita udah selesai healing, selesai liburan, jadi ada cicilan. Iya itu. Jadi ada apa namanya? Ada tanggungan yang harus kita bayar. Bener banget, ada tanggungan yang harus kita bayar. Walaupun kita sudah selesai healing. Iya. Begitu. Sangat sering terjadi di kota-kota besar. Tapi menurutku ya, pay later itu tuh nggak buruk. Ya, dia nggak jahat sebenarnya loh ya. Karena yang perlu kita perhatikan ya, Via dan juga Easy Friends, bagaimana cara kita menggunakannya. Betul banget. Iya. Soalnya sama nih kayak pisau ya. Kadang kalau kita pakai pisau ini buat memasak, itu berguna banget ya. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk yang lain, bisa jadi bahaya. Ya, sama juga kalau kita menggunakan cashless atau pay later itu. Nah, ini beberapa lah ya, beberapa tips yang bisa kita share ke Easy Friends, bagaimana kita bisa bijak menggunakan pay later. Ya, yang pertama nih ya, pakai pay later kamu untuk kebutuhan yang terukur dan juga ada manfaatnya. Misalkan beli subscription yang berguna buat produktivitas kita dalam bekerja. Nah, itu bisa kita gunakan karena ya bermanfaat gitu kan, boleh lah ya kita pakai pay later gitu. Atau mungkin kebutuhan yang prioritas seperti kebutuhan rumah tangga ya, sembako gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan karena kita menjadi satu hal yang ada manfaatnya dan kebutuhan primer juga gitu. Bukan buat ya kadang suka ada yang impulsif ya, untuk yang penting tadi keinginan bukan karena kebutuhan. Nah, itu yang bahaya. Jadi pakai pay later kamu untuk kebutuhan yang terukur dan juga ada manfaatnya. Berikutnya, tips berikutnya itu harus selalu hitung berapa persen cicilan total
dari penghasilan. Gimana caranya? Caranya itu maksimal Aha. 20-30% dari Salary. dari Salary. penghasilan kita. Jadi kalau udah Dari lewat dari pemasukan kita 30%, ya. Aduh, itu kalau udah red flag. Kalau Jangan ya. udah lebih dari limit, harus ngerem pengeluaran kita. Perhatikan ya Easy Friends. Oke. Ada juga tips lainnya. Kita mesti tahu siapa penyedia payletternya. Oh, itu benar banget. Itu harus tahu itu. Jangan sembarang aplikasi yang kita gunakan payletternya. Kita mesti lihat apakah dia sudah terdaftar di OJK, ya kan? Apakah transparan juga aplikasinya, dan juga ya pastinya yaitu harus legal. Ya kan? Jangan sampai kita tuh pilih platform yang asal-asalan dan bukan diawasi OJK ya. Iya. Dan akhirnya bukannya kita bermanfaat buat kita, malah jadinya kita dikejar-kejar kolektor yang nggak bertanggung jawab. Oke, hati-hati. Ada lagi tips lainnya? Tips berikutnya adalah bikin keputusan finansial secara matang. Jangan berdasarkan FOMO. Banyak tuh ya. Kenapa tuh? Karena ngelihat orang lain punya sesuatu, kita juga mau. Itu kepinginan, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan ya. Ya jadi jangan karena FOMO. Jangan karena FOMO. Jadi benar-benar harus diukur secara finansialnya gitu. Betul, karena ya pakai cashless itu oke loh. Ya, sebagai pengguna payletter juga nggak masalah. Yang penting yang harus kita pahami dan juga sadari harus tetap terkendali. Ya, bukan jadi korban impulsif dan konsumtif. Oke, easy friend? Well, kita kan udah masuk nih ya di era generasi cashless. Nah, cashless itu memudahkan ya. Salah satunya dengan payletter yang kalau bijak kita gunakan itu sangat berguna banget buat kita. Jadi tidak digunakan secara impulsif. Termasuk juga kita juga bijak dalam mengatur keuangan. Jadi supaya kita hidup nggak cuma hari ini ya, kedepannya juga tetap enak walaupun ya memang kita pengguna payletter atau sebagai pengguna cashless, kita tetap jaga keputusan finansial kita. Well, cek ya cicilanmu, tetap cek juga prioritasnya. Jangan impulsif, cashless boleh, payletter boleh, tapi kendali tetap di kamu. Thank you ya Easy Friends sudah dengerin podcast kita di episode kali ini, dan juga thank you Via Thank you juga yang Lisa. udah boleh kita ajak-ajak ngobrol mengenai topik kita hari ini. See you on our next episode, dan semoga hidup finansial kita bisa lebih bijak ya, nggak cuma impulsif. Nah, jadi kalau kalian punya topik ataupun cerita-cerita seputar kantor, boleh banget share ke kita yang mungkin bisa kita bahas di episode podcast kita berikutnya. Bisa reach out kita di sosial media kita. Karena kita punya Instagram kita apa ya? @easyhealth.id. Nah, kalian juga bisa konsultasi seputar masalah perusahaan ataupun kenal kita lebih lagi. Kita punya websitenya. Websitenya Easy Health di mana? easyhealth.co.id. Well, oke. Dan jangan lupa juga subscribe di channel kita untuk kita bisa sharing lagi topik-topik menarik lainnya. Like, subscribe, dan juga share. Oke. Aku Alisa Carla. Dan aku Via. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.